Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ubaidi Sohani. Saya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Dan saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan pada posisi sebagai Kepala Pusat Kebijakan APBN pada Badan Kebijakan Fiskal. Hari ini saya ingin berbagi sedikit saja tentang bagaimana proses penyusunan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Saya akan share screen untuk beberapa hal yang terkait dengan proses penyusunan APBN. Pertama, kalau kita bicara tentang siklus penyusunan APBN dalam 1 tahun, itu sebenarnya dilakukan sejak perencanaan, kemudian penganggaran, setelah dianggarkan nanti dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan nanti tentu akan dilaporkan. Jadi ada pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada saat proses perencanaan dan penganggaran, ada beberapa regulasi dasar hukum yang mendasarinya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2017 tentang MD3. MD3 itu adalah MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian juga ada PP atau Peraturan Pemerintah 90/2010 tentang penyusunan RKAKL. RKAKL itu adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga. Kemudian juga ada PP 17/2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Dan ketika kita bicara tentang pelaksanaan APBN, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 1 2004 Perbendaharaan Negara, PP 50/2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/2018 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN. Nah, dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban yang nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Berikutnya adalah mengenai siklus penganggaran. Siklus penganggaran ini dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan teknokratis, yang kedua adalah tahapan politis, dan yang ketiga adalah tahapan administratif. Tahapan teknokratis adalah menyusun desain arah dan strategi kebijakan fiskal yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait. Misalnya Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lembaga. Dan pada tahapan teknokratis ini kita juga melibatkan beberapa pakar dan akademisi untuk mendapatkan view yang lebih lengkap, yang lebih akademis, sehingga desain kebijakan ini disusun dengan lebih proper dan kredibel. Pada saat tahapan teknokratis, di mana pada saat menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dimuat di dalam RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan secara paralel dilakukan penyusunan konsep KMPPKF. KMPPKF itu adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun pada bulan Januari dan sampai dengan bulan Februari. Setelah itu kemudian disusun resource envelope pada bulan Februari. Resource envelope ini sebenarnya adalah merupakan kapasitas fiskal, yaitu kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara, baik itu pendapatan penerimaan perpajakan, pajak dan bea cukai,
ataupun dari penerimaan negara bukan pajak untuk mendanai anggaran negara di sisi belanja negara, baik itu belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah dan dana desa. Yang berikutnya adalah disusun pagu indikatif. Pagu indikatif ini adalah ancar-ancar pagu yang akan dimanfaatkan oleh kementerian lembaga ataupun non-kementerian lembaga untuk menyusun kira-kira anggarannya akan seperti apa. Nah, kemudian setelah disusun resource envelope pagu indikatif dan tadi konsep camp PPKF difinalkan, maka pemerintah akan menyampaikan camp PPKF ke DPR pada pertengahan Mei, di mana camp PPKF ini nanti adalah menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun nota keuangan dan RAPBN. Nah, ini disampaikan ke DPR. Nah, setelah camp PPKF itu nanti juga ada pagu anggaran di pertengahan Juni. Nah, pada saat pemerintah menyampaikan dokumen camp PPKF ke DPR, dan nanti selanjutnya akan menyampaikan nota keuangan dan RAPBN pada bulan Agustus, yang di situ nanti sesuai ketentuan pembahasan RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran berjalan, itu artinya pada bulan Oktober, itulah yang dinamakan dengan tahapan politis. Jadi tahapan politis ini adalah ketika pemerintah membahas tentang camp PPKF dan nota keuangan RAPBN dengan DPR sebagai representasi daripada rakyat. Nah, ketika kemudian Undang-Undang APBN sudah ditetapkan pada akhir Oktober, maka akan dibuat rincian alokasi anggaran APBN-nya dalam bentuk peraturan presiden yang biasanya dilakukan pada bulan November. Setelah ditetapkan seperti itu, maka mulai nomor 8 inilah yang kita sebut dengan tahapan administratif. Ada Perpres tentang penetapan rincian alokasi anggaran, kemudian ada DIPA yang ditetapkan pada bulan Desember, itulah menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran mulai 1 Januari tahun berjalan. Jadi kalau APBN tahun 2022 berarti pada Desember 2021 maksimal ya itu sudah tetapkan DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Nah, tentu pada tahapan administratif ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip anterioritas. Anterioritas itu adalah anggaran baru dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan pengesahan dari legislatif. Yang kedua adalah anualitas, itu berlaku dalam periode tertentu, dalam hal ini adalah 1 tahun. Universalitas itu artinya adalah adanya kas tunggal dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mudah untuk mengendalikan pengelolaan kasnya seperti apa. Ini untuk menghindari fraud yang mungkin terjadi. Nah, spesialis ini artinya adalah anggaran digunakan khusus dan hanya boleh untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan. Unity ini artinya adalah APBN yang disepakati itu harus dilaksanakan oleh eksekutif yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nah, ini adalah siklus penganggaran APBN kira-kira seperti apa. Yang berikutnya, di dalam kita membahas APBN dengan DPR, itu akan ditetapkan pertama adalah asumsi dasar ekonomi makro, kemudian sasaran dan indikator pembangunan. Nah, asumsi dasar ekonomi makro inilah termasuk sasaran dan indikator pembangunan, ini yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam menyusun beberapa pokok-pokok kebijakan atau kegiatan yang ada di APBN beserta rincian anggarannya. Nah, asumsi dasar ekonomi makro itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang di dalam APBN 2022 sebagai contoh tetapkan 5,2%, inflasi tetapkan 3,0%, nilai tukar rupiah 14.350 rupiah per US dollar, tingkat bunga SPN 10 tahun itu ditetapkan 6,80, harga minyak 63 US dollar per barrel, lifting minyak itu adalah 703 LPPH, lifting gas adalah 1036
Ini adalah asumsi dasar ekonomi makro. Nah, kemudian sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati pemerintah dan DPR, terutama ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa kita lihat tingkat pengangguran di dalam APBN itu 5,5 sampai 6,3, kemiskinan 85 sampai 9, Gini rasio 0,376 sampai 0,378, IPM 73,1 sampai 73,46, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Jadi ini adalah beberapa komponen yang ada dalam asumsi dasar ekonomi makro, kita sering menyebut dengan ADEM, dan yang kanan ini adalah sasaran dan indikator pembangunan yang akan dicapai dalam tahun 2022. Nah, dengan asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran yang ingin dicapai tadi, maka postur APBN tahun 2022 ya sebagai contoh di pendapatan negara adalah 1.846,1 triliun. Pendapatan negara itu ada perpajakan 1.510 triliun, ada PNBP 335,6 triliun, dan ada yang bersumber dari hibah. Nah, dengan pendapatan negara seperti itu, maka pada sisi belanja negara akan dialokasikan, yaitu belanja pemerintah pusat 1.944,5 triliun, TKDD itu transfer ke daerah dan dana desa, nanti akan ditransfer kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sebesar 769,6 triliun. Total belanja negara adalah 714,2 triliun. Nah, karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, maka akan menyebabkan defisit anggaran. Nah, pada keseimbangan primer itu minus 462,2 triliun. Keseimbangan primer itu adalah pendapatan negara dikurangi belanja negara, tapi exclude biaya bunga hutang. Nah, defisit anggaran mencapai 868 triliun atau 4,85% PDB. Tahun 2022 ini masih merupakan tahun terakhir pemerintah diberikan diskresi untuk menyusun APBN dengan defisit di atas 3%. Tapi nanti tahun 2023 defisit harus kembali ke 3% seperti pada zaman normal. Jadi defisit 3% itu sesuai Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, tapi karena kemarin extraordinary harus didekati dengan extraordinary policy juga, pemerintah diberikan diskresi untuk defisit lebih dari 3%, inilah yang dimanfaatkan 2022, direncanakan defisitnya 4,85% PDB yang nantinya akan dibiayai dari pembiayaan. Pembiayaan itu ada pembiayaan dari utang, juga ada pembiayaan dari non-utang, termasuk ya, nanti adalah beberapa pembiayaan investasi yang ada di dalam APBN. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengenalan terhadap proses penyusunan APBN dan sampai akhirnya nanti menjadi Undang-Undang APBN, dan ini adalah postur APBN tahun 2022 sebagai contoh saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.